Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Kristus, dialah perisai hidup kita. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini mau menegaskan kepada kita tentang siapa Tuhan Allah itu bagi kita. Dialah kekuatan, perisai, dan sumber pertolongan kita yang sejati. Di sepanjang tahun yang sudah kita lewati, ada banyak di antara kita yang menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan kegagalan. Namun, melalui semua itu kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah perisai hidup kita. Dia datang ke dunia, hidup sebagai dan secara manusiawi, mati di kayu salib di Golgota untuk menggantikan diri kita orang berdosa, dan bangkit untuk membangkitkan serta menyelamatkan kita dari kuasa kematian kekal, kuasa maut itu. Melalui dan di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, Dia mau menunjukkan kepada kita umat manusia bahwa Dia adalah kekuatan kita di tengah kelemahan hidup manusia yang dalam segala hal serba terbatas. Melalui dan di dalam kebangkitannya yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, Dia memberikan pengharapan bahwa segala sesuatu yang kita alami berada di dalam kendalinya seutuhnya. Di setiap awal hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun ini, kita harus tetap mempunyai pengharapan untuk terus tetap bersyukur, tetap berterima kasih kepada Dia, Sang Pemilik atas hidup dan mati kita. Karena di dalam setiap perjalanan hidup kita ini, Tuhan Allah Bapa kita itu tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dia telah sedang dan terus menjadi dan sebagai pelindung dan kekuatan kita melalui segala musim apapun di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Ketika kita melihat kembali tentang perjalanan hidup kita umat manusia pada waktu yang sudah berlalu, mungkin ada momen-momen di mana kita merasa tidak sanggup untuk menjalaninya. Akan tetapi dari Mazmur ini kita diingatkan sebagai umat miliknya bahwa Tuhan Allah itu adalah sumber kekuatan dan perlindungan bagi kita. Dialah perisai hidup kita. Mari kita renungkan tentang bagaimana Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu telah sedang dan akan terus menolong kita, baik secara langsung maupun melalui orang lain, melalui peristiwa-peristiwa yang di luar dari diri kita. Oleh sebab itu, marilah kita tetap harus bersyukur hanya kepadanya saja. Hidup kita umat manusia ketika kita berada bukan hanya di masa hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun sebagaimana yang baru saja kita jalani tahun baru, tetapi juga di bulan-bulan, di minggu-minggu, dan di hari-hari yang baru. Mungkin saja membawa tantangan baru bagi kita. Namun, kita harus tetap mengimani, mempercayai bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sepenuhnya itu adalah satu-satunya yang layak untuk disembah, diandalkan, dan betul-betul harus
kita lakukan hidup ini sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti halnya seorang prajurit yang berlindung di balik perisai, maka marilah kita bersandar hanya pada Tuhan sebagai pelindung kita di tengah ketidakpastian dunia. Apa saja yang ada di dalam dunia ini seringkali menawarkan kekuatan yang palsu, seperti kekayaan, status, atau pengaruh apapun. Akan tetapi nas renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita sebagai milik Tuhan Allah Bapa di surga, bahwa kekuatan sejati hanya di dalam Tuhan Allah Bapa kita saja. Melalui Injil Yesus Kristus, kita belajar bahwa hidup harus bergantung sepenuhnya hanya kepadanya, membawa damai sejahtera yang sejati bagi setiap orang yang belum hidup dalam damai sejahtera yang berasal dari anugerah Tuhan Allah Bapa kita itu. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kekuatan, perlindungan, dan pertolongan kita di masa-masa yang akan kita jalani mendatang. Itu sebabnya kita harus bersyukur atas setiap langkah yang akan dipimpinnya. Dengan hati yang penuh syukur kita melangkah di tahun yang baru saja kita jalani ini. Dengan iman yang kokoh kuat kepada Tuhan, kekuatan dan perisai kita itu harus benar-benar kita andalkan sepenuhnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk tetap hidup yang mau hanya mengandalkan Tuhan saja. Karena itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis di dalam Ibrani 10 ayat 39 ini. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Dan sungguh-sungguh kami mengimani, mempercayai bahwa satu-satunya yang layak disembah, dipuji, dan dimuliakan adalah Kristus. Dialah perisai hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau akan sungguh-sungguh memampukan kami untuk bertindak dalam hidup ini, selalu mengandalkan kuat kuasa-Mu saja. Terimalah harapan dan doa kami ini Bapa, karena kami bermohon dalam satu nama di atas segala nama yang olehnya kami boleh diselamatkan dari kuasa apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami